Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, 90 hari menuju Open Mainnet Pi Network. Oke, jadi inilah judul kita hari ini. Judul yang akan kita bahas yang pastinya ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan, jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. 90 hari menuju Open Mainnet Pi Network. Pioner, kita semakin dekat dengan momen yang telah lama kita nantikan. Dalam 90 hari ke depan, Pi Network dijadwalkan untuk meluncurkan Open Mainnet. Tahap yang akan membuka lebih banyak peluang untuk pertumbuhan ekosistem Pi. Apa saja yang perlu kita persiapkan? 1. KYC. Pastikan Anda dan tim sudah menyelesaikan proses KYC. Saat ini sudah ada 13 juta akun KYC dari target 15 juta. Kedua, migrasi wallet. Targetnya ada 10 juta wallet dengan 6 juta yang sudah migrasi. Pastikan wallet Anda juga sudah terhubung. 3. Utilitas Pi Network. Lebih dari 100 platform sudah tersedia di ekosistem Pi, siap mendukung penggunaan Pi sebagai alat pembayaran di masa depan. Pi Network kini memiliki 65 juta bahkan lebih pengguna aktif dan telah membangun jaringan dengan 240 ribu node. Jauh lebih besar dibandingkan Bitcoin yang hanya memiliki 19.000 node. Kecepatan transaksi yang tinggi dan adopsi massal menjadi kunci sukses Pi Network. Kita semua adalah bagian dari revolusi teknologi berbasis Web 3 yang akan mengubah cara dunia memandang ekonomi digital. Mari terus semangat membangun ekosistem Pi bersama. Hashtag Pi, hashtag Picoin, hashtag Pi Network, hashtag Open Mainnet, hashtag Pioner, hashtag GCV, hashtag Crypto, hashtag 90 hari untuk menuju Open Mainnet. Oke, inilah ya informasi kita hari ini. Cuma ini aja informasi utamanya ya tentang 90 hari menuju Open Mainnet. Nah, jadi tinggal 3 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember. Nah, untuk KYC sudah 13 juta lebih orang yang sudah 13 juta pioner yang sudah menyelesaikan KYC. Yang mana KYC ini akan berakhir. Terakhir untuk menyelesaikan KYC yaitu pada bulan November. Dan untuk migrasi sudah lebih dari 6 juta lebih yang telah menyelesaikan migrasi. Dan migrasi akan berakhir pada bulan Desember. Nah, dan untuk utilitas Pi Network sudah lebih dari 100 platform sudah tersedia di ekosistem Pi yang siap mendukung penggunaan Pi sebagai alat pembayaran di masa depan. Yang artinya untuk masalah utilitas ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali. Bagi saya untuk KYC yang hanya tersisa 2 juta lebih, yang tersisa hanya sekitar 1 juta lebih orang ya, 1,5 juta. Yang selesaikan 13,5 juta nih. Berarti tinggal 1,5 juta lagi yang harus menyelesaikan KYC. Saya rasa dalam waktu 2 bulan, Oktober dan November, itu pasti selesai teman-teman ya.
Dan juga begitu juga dengan migrasi wallet. Nah, sekarang itu sudah selesai sekitar 6 juta lebih pioner ataupun 6 juta lebih orang yang telah menyelesaikan migrasi. Yang tersisa hanya tinggal 3 juta lebih lagi ya. Nah, itu juga pasti akan selesai dalam waktu 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Dan maka dari itu 90 hari menuju Open Mainnet P-Network ini akan menjadi hari gembira kita teman-teman ya, pada bulan akhir tahun ini, bulan Desember teman-teman. Oke, sebelum kita berakhir saya akan memberikan informasi tambahan, informasi update yang sering diposting oleh pioner-pioner yang selalu aktif memberikan postingan kepada kita ya, agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang P-Network ini. Nah, apa saja itu? Nah, ini yang pertama ya. Oke, di sini dikatakan setelah menambang Pi, Anda akan menemukan bahwa Anda telah mengambil jalan memutar 10 tahun lebih sedikit daripada rekan-rekan Anda. Nah, yang artinya kalau kita menambang P-Network, kita jalan suksesnya itu lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menambang Pi. Karena kenapa? Kalau kita kerja biasa, itu kita harus bertahun-tahun, bahkan sampai tua ya, sampai beruban, kita baru ya hidup kita gitu-gitu aja. Nah, dari kita pertama kali kerja sampai kita menua, sampai rambut kita beruban, kita hanya mendapatkan hasilnya yang sama. Setiap hari itu, seperti itu terus. Nah, seperti itu. Kalau kita mendapatkan gaji hari ini, mungkin besok gajinya sudah habis. Hanya cukup untuk keperluan 1 bulan saja, teman-teman ya. Tapi berbeda dengan kita menambang Pi. Nah, maka kita pastinya mendapatkan kekayaan dengan jalan yang berbeda, yang tidak akan kita temukan dengan pekerjaan kita yang sehari-hari, teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini diposting pada 1 jam yang lalu. Di sini dikatakan CoinPi berbeda dari mata uang kripto lainnya dalam beberapa hal. Pendekatan yang mengutamakan perangkat seluler, penambangan yang hemat energi, utilitas di dunia nyata, tata kelola yang terdesentralisasi, algoritma konsensus yang unik, fokus pada aksesibilitas, fokus pada komunitas yang kuat. Perbedaan-perbedaan ini membedakan CoinPi. Oke, lanjut. Ini diposting pada 24 September. Nah, di sini dikatakan apartemen Hotel Sitang, Distrik Yuzhong, Chongqing mendukung GCV 14 sama dengan $314.159. 80% mata uang sah, 20% Pi alamat pembayaran. Nomor 28 Jalan Renhe, Distrik Yuzhong, Chongqing. @timpikor @dorisyin CPA. Nah, oke, di sini berarti ya di Distrik Yuzhong ada sebuah apartemen yang menerima pembayaran dengan CoinPi seharga GCV. Nah, siapa sih yang tidak ingin bermalam di apartemen ya? Terus terang saya daripada saya tidur di rumah, saya pastinya mungkin menginginkan untuk tidur juga di apartemen, teman-teman ya. Apalagi membayar dengan CoinPi. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, oke, lanjut. Nah, ini diposting pada 5 jam yang lalu. Di sini dikatakan, kini kebutuhan sehari-hari pioner menggunakan CoinPi senilai GCV $314.159 pioner Indonesia. Begitu semangat menyalakan api. GCV di blockchain. Terima kasih Duta GCV Jambi Indonesia, Miss Yunida dan tim. @dorisyin, @pikortim, @yusnida, @yohanes helebak. Nah, di sini ada transaksi barter ya. Membeli vape, alat semprot nyamuk
dengan koin Pi seharga 0,000015 Pi. Nah, di sini juga ada yang membeli Harpic. Harpic itu untuk membersihkan lantai kalau nggak salah ya. Dengan seharga 0,000014 Pi. Nah, di sini juga ada membeli minyak rambut. Nah, di sini dihargai dengan 0,000022 Pi. Di sini juga ada dengan membeli molto dengan seharga 0,000019 Pi. Indonesia luar biasa. Walaupun kecil-kecil tapi cabai rawit teman-teman ya. Walaupun barangnya hanya molto, Harpic, minyak rambut, vape. Tapi menurut saya kalau saya menemukan hal seperti ini, saya orang yang pertama kali ingin membeli dengan koin Pi. Karena saya punya koin Pi. Daripada saya mengeluarkan uang, bagus, lebih baik saya menggunakan koin Pi saya yang telah saya tambang. Ini dengan harga murah sekali loh teman-teman, dengan harga GCV. Luar biasa sekali. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini diposting 1 jam yang lalu. Di sini dikatakan, di Korea lebih dari 400 toko menerima Pi dan Fiat. Sekitar 60% diantaranya menerima 100% Pi. Acara seperti Pi-Fest dimaksudkan untuk menciptakan dampak besar dan menarik lebih banyak perhatian, serta menghadirkan penerapan praktis Pi kepada masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, peta map of Pi. Di sini kita bisa lihat di negara Korea banyak sekali toko-toko tersebar di semua wilayah bagian Korea, bagian negara Korea banyak sekali tersebar toko-toko yang menerima koin Pi. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dikatakan seperti yang saya katakan sebelumnya, keuangan dan politik selalu berjalan bersamaan. Untuk memastikan sistem keuangan baru berjalan dengan lancar, diperlukan perbaikan pada sistem politik. Revolusi Pi tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Sudah berlangsung sengit sejak awal. Hanya saja informasinya tidak dipublikasikan pada waktu yang salah. #PNetwork. Nah, ini teman-teman di sini dikatakan ya. Nah, ini juga ada nih informasi. Di sini dikatakan penarikan 3 anggota dari tim Citi, kami menghargai usaha dan pencapaian Anda. Seiring dengan semakin dekatnya peluncuran jaringan terbuka, kami memulai babak baru yang penuh dengan ide-ide inovatif, menantikan era baru. #PNetwork Web 3. Nah, luar biasa ya. Yang penting di sini artinya core team itu bekerja keras untuk mempersiapkan dan memperbanyak ide-ide dan juga babak-babak baru untuk menyambut open mainnet ya. Yang pastinya kita nanti ketika sudah open mainnet kita semuanya sudah siap. Kita core team tidak gelabakan lagi untuk memanjakan para pioner. Nah, semuanya sudah siap, maka kita siap tempur nih. Kita siap tempur untuk belanja ataupun menggunakan koin Pi kita sebagai pioner teman-teman ya. Jadi kita harus acungkan jempol kepada core team yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan para pioner. Oke, ini diposting pada 24 September. Di sini dikatakan masa depan pembayaran adalah digital. Nah, jadi masa pembayaran nih di masa sekarang, di masa modern ini adalah menggunakan uang digital. Dan Pi memimpin jalannya. Pitogo Travel memungkinkan Anda menerima koin Pi dengan mudah, membuat transaksi menjadi mudah, dan menghilangkan kerumitan pertukaran mata uang. Nah, open mainnet is coming. Nah, jadi kita mau jalan-jalan dengan Pitogo Travel, kita bisa menggunakan koin Pi. Nah, yang namanya jalan-jalan menggunakan travel itu pasti lengkap dengan fasilitas penginapannya. Nah, yang pastinya penginapan tersebut juga menggunakan pembayaran dengan koin Pi. Jadi luar biasa sekali. Nanti kita open mainnet, kita siap untuk dimanjakan dengan Pitogo ini ya. Yang pastinya Pitogo ini adalah salah satu dari 100 utilitas yang telah lulus ya. Nah, jadi kita saat open mainnet nanti kita bisa menggunakan Pitogo Travel ini untuk jalan-jalan untuk aktivitas kita sehari-hari dengan koin Pi, teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, ini menjadi informasi tambahan kita yang terakhir. Di sini dikatakan di sini diposting pada 24 September. Di sini dikatakan, mengapa kartun ini mengetahui sebelumnya bahwa total persediaan Pi sama dengan 100 miliar. Jadi apa yang dikonfirmasinya? Mengapa PCT ingin membangun ekonomi Pi 100 miliar? Ekonomi peer-to-peer paling komprehensif. Begitu komprehensif artinya termasuk pemerintah, bank-bank, organisasi, dan bisnis. Jadi P-Network ini melibatkan pemerintah. Nah, Bridge Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Ini kan pemerintah ya, melibatkan pemerintah. Di sini juga melibatkan bank Indonesia. Bayangkan BRI, Mandiri, itu sudah terintegrasi dengan P-Network. Makanya bank-bank juga ikut dilibatkan untuk menyambut P-Network ini saat open-minded. Organisasi, bisnis. Nah, bisnis apa yang tidak mendukung P-Network ini? Yang tidak nge-backup ataupun mensupport P-Network ini? Tesla, Amazon, Alibaba. Nah, semuanya mensupport yang namanya, semuanya nge-backup yang namanya P-Network ini. Semuanya mengadopsi P-Network. Nah, jadi nanti dunia itu semuanya akan mengadopsi P-Network. Luar biasa sekali ya. Saya sampai merinding mengatakan ini teman-teman ya. Oke, jadi inilah informasi kita hari ini. Informasi yang saya kumpulkan jadi satu. Yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Tidak lain tidaklah bukan hanya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi terupdate tentang P-Network yang harus kita ketahui agar pandangan kita selalu terbuka tentang P-Network ini, agar kita tidak salah menilai P-Network. Nah, seperti itu. Dan juga semoga informasi ini menambah wawasan kita semuanya dan menambah optimis, semangat, motivasi untuk teman-teman semuanya dan menambah imun teman-teman semuanya. Karena open-minded tinggal 3 bulan lagi teman-teman ya. KYC pasti selesai. Migrasi pasti selesai. Tenang aja ya. Oke, jadi tetap semangat teman-teman. Mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.